الله أكبر من أن يوقع بين أربع. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada saat Abraham membuat Qulais tadi, gereja itu, dia menyebarkan berita ke seluruh jazirah Arab. Semua orang Arab wajib datang beribadah di Qulais. Ada Ahlun Nasi. Ahlun Nasi ini mereka punya keburukan karena mengobok bulan yang dimuliakan oleh Allah kan tadi, sehingga mereka bisa berperang. Tapi sisi yang lain mereka punya satu hal yang positif. Mereka sangat memuliakan Ka'bah. Ahlun Nasi ini siap mati kalau ada yang mau mencoreng Ka'bah. Waktu sampai berita ke mereka suratnya Abraha, ada satu dari ahli Nasi pergi ke Yaman. Dia cari mana tuh gereja Qulais. Ditemukan sama dia, apa yang dia buat dalam buku sejarah dikatakan dia kotorin tuh. Dia datang, dia buang air besar, dia buang air kecil di gereja itu. Kemudian kotorannya diambil, dibelepotin di temboknya. Setelah itu dia kembali ke Mekah. Besoknya Abraha dengar berita, apa ini? Siapa yang kotorin gereja saya? Ada satu orang yang dikenal dengan Ahlun Nasi. Apa itu Ahlun Nasi? Orang yang menerlambatkan bulan-bulan muliakan. Agama apa itu? Ada penduduk Mekah. Mekah itu apa? Ada Ka'bah di sana. Tanya sama dia. Dan Abraha walaupun Nasrani tidak tahu Ka'bah itu apa. Dia nggak tahu menahu dari Afrika nih. Orang dari Afrika datang nggak ngerti. Maka dia mengatakan apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah rumah yang dimuliakan oleh masyarakat, terutama orang Nasi tadi. Jadi rupanya dia datang ke sini ngotorin gereja Anda karena Anda suruh mereka pindah ke sini. Mereka sudah punya rumah di sana yang disembah, gitu kan. Maka Abraha mengambil keputusan gara-gara kejadian ini untuk menyerang Ka'bah. Ini kisahnya. Maka Abraha membentuk pasukan. Nah, Abraha ini karena dari Afrika, memang Afrika terkenal dengan gajah. Jadi waktu menyeberang lewat Laut Merah ke Yaman itu memang bawa gajah mereka. Dan Abraha ini memang pasukannya pasukan gajah, dan gajah ini bukan gajah biasa teman-teman, gajah-gajah yang sudah dilatih untuk menyerang. Sama kalau kuda perang itu beda dengan kuda biasa ya. Gajah juga gitu, gajah bisa melilit dengan belalainya, bisa menginjak musuh, bisa sudah dilatih lah. Kawanan gajah ini itu ada pimpinannya. Jadi memang subhanallah di hutan juga kalau kita lihat gajah itu, selalu saja di gajah itu gerombolan, nanti di depannya itu ada satu gajah yang itu memimpin. Gajah itu kemana yang lainnya ikut. Nah, Abraha punya satu gajah berwarna putih, agak berbeda nih, yang selalu jadi pimpinan. Maaf kalau ada yang sama namanya. Nama gajah ini Mahmud, tapi memang dia kasih nama gajah itu namanya Mahmud, pimpinan gajah itu. Baiklah, Abraha bentuk pasukan dan Mahmud ini dia nanti ada yang pemandunya. Abraha naik gajah lagi di sebelahnya gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abraha bentuk pasukan, cari tahu di mana Mekah. Dia nggak tahu di mana Mekah ini. Dianya tidak tahu di mana Mekah. Maka dia jalan terus. Pada saat dia jalan teman-teman sekalian dan orang-orang Arab tahu kalau Abraha keluar ini mau menyerang Mekah, dan rata-rata seluruh jazirah Arab memang memuliakan Ka'bah pada saat itu, walaupun mereka ada yang penyembah berhala. Mereka tetap pergi haji, mereka tetap umrah, jalankan syariat Nabi Ibrahim, tapi mereka musyrik. Mereka masih menyembah-nyembah berhala, jadikan perantara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu ada beberapa suku-suku Arab yang coba menghadang pasukan Abraha. Di antaranya ada satu pimpinan suku Arab yang pertama keluar, namanya Dzunafar. Dzunafar ini keluar dengan pasukannya, kemudian coba menghalang tapi tidak besar, dikalahkan oleh Abraha. Dan akhirnya Dzunafar ditawan, diikat, dibelenggu, dibawa. Kemudian keluar lagi dari suku Huthum. Suku ini kemudian juga berusaha untuk menyerang, dipimpin oleh Nufail, tapi juga tertawan. Sama Nufail sama Dzunafar ini tertawan. Sampai akhirnya karena kedua kepala suku ini sudah tertawan, dan bagi orang-orang Arab, jazirah Arab, dua orang ini Dzunafar sama Nufail adalah orang yang kuat di mata orang-orang Arab. Kalau ini aja kalah apalagi kita. Sampai pasukan Abraha tiba di wilayah Taif. Taif ini kota yang kurang lebih 60 km dari kota Mekah, sudah dekat dari Mekah lah.
Orang-orang Taif ketakutan, jangan sampai Abraha menyerang mereka. Maka pimpinan kota Taif mengatakan, wahai Raja Abraha, kami nggak mau punya masalah dengan anda. Sebagai bukti, kalau anda mau pergi Ka'bah, mau hancurin Mekah terserah, tapi jangan ganggu kota Taif. Sebagai bukti kami memang tunjukkan itu, kami akan menunjukkan kepada anda di mana itu Mekah, di mana itu Ka'bah. Lalu diiklankanlah di kota Taif, siapa yang mau menunjukkan pasukan Abraha Mekah. Orang-orang semua tidak ada yang mau, karena mereka tahu ini rumahnya Allah, Ka'bah, biar bagaimanapun tahu kan gitu. Kecuali satu orang bernama Abu Rughal. Abu Rughal ini dia bilang saya mau. Akhirnya Abu Rughal datang, ditunjukin sama dia jalan. Pas tiba di pintu gerbang Mekah, waktu itu namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbang besar, tiba di situ. Maka Abu Rughal mati yang menunjukin jalan. Pasukan Abraha sampai di situ. Semenjak itu teman-teman sekalian, dan sampai hari ini, setiap ada orang yang berkhianat dipanggil Abu Rughal. Setiap ada orang berkhianat. Jadi kalau antum dengar ada orang Arab bilang Abu Rughal, berarti pengkhianat tuh. Dan kuburannya yang ada pada saat itu di dekat pasukannya Abraha, setelah Abraha pun dihancurkan oleh Allah nanti, itu selalu orang Arab rajam. Jadi dari jauh dilemparin batu, dirajam kuburan, dijadikan marjam, tempat melempar batu kuburannya si Abu Rughal, karena dianggap dia berkhianat. Semua orang Arab nolak kecuali dia sendiri gitu. Baik, pada saat itu Abraha pun memasang kemah-kemahnya, pasukannya semua diistirahatkan di dekat pintu gerbang Mekah. Waktu itu yang jadi raja Mekah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abraha rupanya menyuruh pasukannya untuk menakut-nakuti masyarakat Mekah dulu sebelum menyerang. Diambillah gembalan-gembalan penduduk Mekah yang ada di sekitar pintu gerbang, termasuk ada 200 ekor unta punyanya Abdul Muttalib. Kemudian pada saat itu Abdul Muttalib bermusyawarah dengan beberapa tokoh Mekah. Mereka semua mengatakan tidak mungkin kita melawan nih. Pasukan gajah sudah datang, kelihatan kekuatannya, suaranya, segala macam, nggak mungkin. Lalu dimintalah Abdul Muttalib untuk datang supaya melobi. Bagaimana nih caranya? Abraha, dia belum lama berkuasa di Yaman. Dia masih belum menguasai bahasa Arab, dia menguasai bahasa Afrika. Maka dia butuh penterjemah. Dipanggillah satu penterjemah. Abdul Muttalib pada saat itu minta untuk bertemu. Jadi tentu saja Abdul Muttalib ini teman-teman sekalian, waktu itu mau ketemu Abraha, Abraha tidak terima siapapun yang datang, walaupun itu Raja Mekah sendiri. Maka Abdul Muttalib sempat menemui Dhu Nafar, ya tadi kepala suku Arab yang sempat menyerang tapi ditawan oleh Abraha. Ditanya bagaimana Dhu Nafar, bagaimana caranya ketemu sama raja ini, saya mau bicara. Dhu Nafar tahu Abdul Muttalib Raja Mekah. Dia bilang kayaknya agak sulit, tapi waktu saya lagi dalam perjalanan tadi di suku saya, waktu saya menyerang sampai tiba di Mekah ini, pemegang tali kendala Mahmud, kepala gajah tadi, namanya Unais. Unais ini sempat terjalin persahabatan dengan saya di tengah jalan, dan Unais ini punya kedudukan di Abraha. Coba kata Dhu Nafar, saya melobi ke Unais, mungkin Unais mau bertemu. Baiklah, Unais pun akhirnya diajak bicara oleh Dhu Nafar. Akhirnya Unais setuju. Unais membahasakan ke Abraha, Abraha setuju. Ketemulah akhirnya Abdul Muttalib dengan Abraha dalam kemah. Abdul Muttalib ini terkenal sangat tampan, berwibawa gitu kan. Raja datang, saking punya wibawa, waktu dia masuk ke dalam kemah Abraha, Abraha melihat dia lihat Abdul Muttalib duduk di lantai, dia pun datang duduk di lantai. Datang penterjemah, bicara di antara mereka. Kata Abraha, kenapa? Siapa kamu? Ini saya Abdul Muttalib, pimpinan Mekah. Kenapa kamu datang? Dia bilang, wahai Raja Abraha, pasukan Anda telah mengambil gembalaan masyarakatku. Di antaranya adalah 200 ekor unta milikku. Aku minta kepada Anda untuk kembalikan aja semua itu. Abraha tiba-tiba marah. Dia bilang, waktu kau datang, saya pikir kau akan minta supaya saya tidak menyerang rumah ini. Tapi ternyata kau hanya minta gembalaan saja. Lalu kata Abdul Muttalib, kalimat yang sebenarnya waktu itu kalau Abraha tangkap dia bisa sadar. Kata Abdul Muttalib, wahai Abraha, itu Raja Abraha, kalau saya pemilik unta dan masyarakat saya pemilik gembalan-gembalannya, kalau rumah yang Anda mau serang ini ada pemiliknya, ada Tuhannya, maka Tuhannya akan menjaganya. Tapi Abraha tidak tangkap poin itu. Kemudian dia mengatakan pada Abdul Muttalib, begini saja,
saya tidak ingin menyerang kalian, kalian terlalu kecil untuk saya lawan. Sudah selesai, keluar dari Mekah, saya hanya mau hancurkan rumah itu. Bisa? Bisa. Baiklah, dikembalikanlah semua gembalaan Abdul Muthalib dan masyarakat. Maka lalu Abu Thalib iklankan, selama 3 hari seluruh masyarakat Mekah disuruh keluar, bersih, nggak boleh ada Mekah satu orang pun. Mereka keluar pun naik ke atas gunung-gunung di sekitar Mekah, dan mereka bisa menyaksikan pada saat itu. Pada saat itu pun setelah keluar semuanya, sudah kosong Mekah, Abraha setelah 3 hari menyuruh pasukannya masuk. Tentu masuk pintu gerbang Mekah tidak langsung kelihatan Ka'bah, karena Mekah cukup besar. Masuk sampai tiba di dekat Ka'bah, begitu melihat Ka'bah, si Mahmud tadi ini duduk. Sebabnya dia duduk adalah Dzunafar tadi yang ditawan oleh Abraha itu, waktu sudah lihat Ka'bah, dia sempat lepas dari ikatan, dia lari, kemudian dia bergantung pada telinga si Mahmud ini, gajah. Kemudian dia mengatakan, wahai Mahmud, ubruk. Ubruk itu duduklah, ini rumahnya Allah yang mulia. Lalu dia teriak lagi, wahai Mahmud, duduklah, ini rumahnya Allah yang mulia. Tiba-tiba Mahmud itu duduk, si gajah itu duduk. Setiap kali didorong, dipukul, nggak mau berdiri. Tapi kalau diarahkan ke Yaman, mau. Kalau kembali lagi mau, tapi kalau nyerang ke depan tidak mau. Dan karena dia duduk, semua gajah yang lain duduk. Ini kan pimpinannya. Maka yang terjadi adalah karena mereka terus ngotot, Abraha suruh, sampai dalam beberapa athar disebutkan mereka tusuk sampai kulitnya si Mahmud itu berdarah, dipaksa berdiri, nggak mau. Dalam kondisi seperti itu, maka karena mereka ngotot, yang disebutkan dalam riwayat, ya saya sudah tidak tahu lagi masalah kita Dzunafar dan Nufail, mereka kemana, mereka selamat tidak, tapi yang jelas mereka melihat dari kejauhan langit sangat gelap, dan pada saat itu banyak sekali jumlahnya. Begitu dekat baru mereka tahu ternyata burung, dan kita sudah tahu burung ababil, ya, diberikan nama ababil oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Maka datanglah pasukan burungnya yang membawa batu-batu dari neraka jahanam. Sebagian riwayat menyebutkan batunya lebih kecil daripada bijinya kurma, batu-batu yang kecil. Dan batu itu setiap burung memegang satu cengkeraman, satu jadi 2, dan dilepaskan. Dan itu kalau kena kepalanya pasukan Abraha atau gajahnya, tembus sampai ke perutnya. Batu itu karena dari neraka jahanam memang. Lewat di atas itu lalu kemudian menghujani mereka, maka tidak satu pun selamat, termasuk Abraha sendiri mati pada saat itu.